Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi atas kematian Dante, anak selebriti Thamara Tiasmara pada hari ini. Dalam rekonstruksi ini, 49 adegan diberagakan tersangka dan dilakukan di dua tempat yang berbeda. Rekonstruksi kematian Dante, anak pesohor Thamara Tiasmara, dilaksanakan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Rekonstruksi berlangsung di dua lokasi. Lokasi pertama yaitu di pelataran Polda Metro Jaya, merupakan lokasi pengganti rumah tersangka. Di sini tersangka Yuda Arfandi memeragakan 12 adegan persiapan sebelum berangkat ke kolam renang. Thamara Tiasmara turut disertakan dalam reka adegan ini. Pada kegiatan rekonstruksi ini diawali dengan persiapan yang mana persiapan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 adegan yang mana yang seharusnya untuk kegiatan rekonstruksi ini dilaksanakan mulai dari rumah daripada si tersangka. Namun karena situasional sehingga kami melaksanakan start awalnya dilaksanakan, kita asumsikan rumah tersebut berawal dari Direktorat Krim ataupun di Mapolda yang nantinya akan menuju ke kolam renang. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, pada saat adegan ke-13, tersangka tidak mengakui ia melakukan persiapan, memeriksa, dan mencari CCTV yang ada di kolam renang sebelum beraksi. Nantinya pada saat di adegan ke-13, yang mana posisi itu di mana sudah menuju ke kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital. Di lokasi kolam renang yang terletak di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tersangka Yuda Arfandi memeragakan adegan ketika dia menenggelamkan Dante. Sebelumnya dari rekaman CCTV, tersangka menenggelamkan korban sebanyak 12 kali di kolam ini. Dalam rekonstruksi ini hadir beberapa orang saksi, yakni ibunda korban Thamara Tiasmara dan teman-teman dari tersangka. Pada 27 Januari 2024, kekasih Thamara, Yuda Arfandi, menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam renang Palem Pondok Kelapa. Yuda mengaku perbuatannya untuk melatih pernapasan Dante, namun berujung meninggalnya korban. Ia pun diancam dengan pasal berlapis, salah satunya pembunuhan berencana. Dari Jakarta, Adi Mulya, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Syahda Yustiza yang berada di lokasi TKP atau tempat pembunuhan dari Dante. Pasca rekonstruksi yang berlangsung hari ini, selamat malam Syahda, apa fakta-fakta baru yang ditemukan dari rekonstruksi yang digelar hari ini oleh pihak kepolisian? Baik, selamat malam Ken Anda dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya pada hari ini pihak kepolisian melakukan rekonstruksi atas kasus kematian Dante yang merupakan anak dari selebritis Thamara dan juga DJ Engger, di mana kepolisian pada hari ini menyiapkan sebanyak 49 adegan, dan dalam total keseluruhan rekonstruksi yang berlangsung dari sejak tadi pagi ini kepolisian telah mengantongi sebanyak 115 adegan dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Dan memang untuk rekonstruksi ini dilangsungkan di dua tempat, yakni yang pertama dilangsungkan di Polda Metro Jaya dan yang kedua ini di tempat kejadian perkara, yakni di salah satu kolam berenang di wilayah Jakarta Timur. Dan sementara itu memang untuk rekonstruksi yang pertama ini dilangsungkan di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, di mana untuk di Polda Metro Jaya ini diasumsikan sebagai rumah daripada tersangka, sebagai titik balik daripada kejadian yang terjadi pada hari itu. Dan di
di sana. Kemudian kepolisian juga mengantongi sebanyak 13 peragaan atau adegan. Dan setelah dari Polda Metro Jaya kemudian bertolak ke titik rekonstruksi kedua, yakni di kolam renang tempat saya mengabarkan di wilayah Jakarta Timur ini, di mana dalam rangkaian rekonstruksi ini berlangsung dari pukul 12.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Dan dalam rangkaian rekonstruksi ini dimulai dari pada saat masuk, kemudian melakukan registrasi, kemudian pada saat tersangka dan juga korban ini melakukan pemanasan hingga kegiatan yang dilangsungkan di dalam kolam. Dan untuk kegiatan rekonstruksi yang berlangsung sejak tadi ini memang diperagakan langsung oleh tersangka, di mana juga tadi kami melihat bahwa tersangka pada saat melakukan giat rekonstruksi ini juga terlihat didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan dalam kejadian ini memang bahwa Yuda ini mengajak anaknya dan juga Dante untuk berenang. Tadi juga dari sela-sela rekonstruksi ini terlihat bahwa Yuda ini sempat naik terlebih dahulu ke kolam renang untuk bergerak ke kamar mandi untuk mengambil kacamata renang dan kemudian kembali lagi ke dalam kolam berenang, namun berpindah ke sisi yang lain di kolam berenang dan melakukan aksi pencobaan untuk menenggelamkan almarhum Dante. Memang meski demikian bahwa tersangka ini menyebutkan bahwasannya dirinya tidak bermaksud untuk menenggelamkan Dante dan itu merupakan bagian dari latihan pernafasan. Namun naas bahwa Dante harus meninggal akibat kejadian tersebut. Dan memang sementara itu Ken Ana dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai pantauan dari CCTV, ini data CCTV menyebutkan bahwa tersangka Yuda ini menenggelamkan Dante dalam rentang waktu yang berbeda. Ini ada sekitar 14 detik, kemudian juga 24 detik, bahkan dalam rentang terlama ini Dante ditenggelamkan sekitar 54 detik lamanya. Dan memang dari total rekonstruksi yang berlangsung di tempat kejadian perkara di kolam berenang di wilayah Jakarta Timur ini ada 102 adegan, termasuk di dalamnya ada 69 adegan yang memang memuat bahwa tersangka ini menenggelamkan korban atau Dante sebanyak 12 kali. Dan memang dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwasanya dalam dinamika penyelidikan ini mereka juga telah memeriksa sebanyak 29 orang saksi, termasuk diantaranya untuk menyempurnakan ini ada 9 saksi, yang mana 9 saksi ini merupakan para ahli. Dan hingga kini pihak kepolisian masih belum merilis keterangan resmi mengenai motif yang dilakukan oleh tersangka Yuda. Namun kepolisian tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Sementara untuk lebih lanjut bahwa pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis. Yang pertama yakni dengan pasal perlindungan anak, yang kedua dengan pembunuhan berencana, dan yang ketiga dijerat dengan pasal tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Sementara juga dari pihak kepolisian ini nantinya akan melakukan pemberkasan dan juga akan melakukan beberapa pendalaman untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Kembali ke studio Kenana. Terima kasih Syahda Yustiza mengabarkan dari lokasi rekonstruksi kasus pembunuhan Dante.